Pernikahan Gus Kavin dan Ning Roboah mendadak menjadi pusat perhatian setelah sang mempelai perempuan memilih menikah tanpa hijab meski berasal dari keluarga kiai. Keputusan itu disebut sebagai bentuk protes terhadap perjodohan yang telah ditetapkan untuknya sejak kecil. Video yang beredar memperlihatkan sang ayah berada dalam dilema besar antara mempertahankan marwah keluarga atau mengikuti kehendak anaknya. Ia akhirnya memilih mengizinkan putrinya tampil tanpa hijab demi meredakan konflik di hari sakral tersebut. Peristiwa ini langsung memicu perdebatan publik mengenai tekanan tradisi, posisi ayah sebagai pemimpin keluarga, dan batasan seorang anak dalam menolak perjodohan. Setelah video lain memperlihatkan Ning Roboah tersenyum didampingi sahabatnya, muncul interpretasi bahwa keputusan melepas hijab merupakan bentuk perlawanan halus kepada ayah dan calon suaminya. Banyak netizen yang berbakti meyakini tindakan itu dilakukan karena ia tidak setuju dengan jodoh yang dipilihkan. Kisah ini kemudian menyebar luas dan menuai pro kontra mengenai hak perempuan menentukan pasangan hidup, simbolisme hijab sebagai ekspresi personal, serta kritik pada praktik perjodohan dalam keluarga religius. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nikah tidak bahagia dikarenakan dijodohkan oleh papahnya. Ada seorang kiai yang menjodohkan anaknya Ning Roboah yang katanya dijodohkan dari kecil sampai ketika nikah dia hendak menghukum ayahnya cina dikarenakan dijodohkan oleh ayahnya dari kecil. Dan di pernikahan Ning Roboah itu Ning Roboah mengubah rambutnya menjadi pink dan tidak memakai hijab. Apakah itu hukuman untuk seorang sang ayah yang menjodohkan anaknya yang tidak cinta? Gimana menurut kalian? Tulis pendapatnya, silahkan komen. Let's go. Dijodohkan dari kecil, anak kiai ini hukum ayahnya dengan menikah tak pakai hijab. Ada, ini berita beneran atau hoax? Nah, tempatnya bikin konten sama teman-temannya. Nggak ada sedih-sedihnya, malah senyum dia. Ada merungut-merungut. Ini berita beneran atau enggak ini? Betul-betul dijodohin atau mana ini? Kesan. Kalian lihatlah suaminya. Ini gue yakin yang viralkan mantan cewek. Nggak terima dia. Salah saing aku sama si kapan triplek. Makanya kerja. Biar kaya, biar banyak duit, biar bisa nikahin anak orang. Bismillahirrahmanirrahim. Melihat pernikahan tersebut, saya menjadi teringat kalam Gus Baha. Gus Baha pernah mengatakan seperti ini, tidak ada nikmatnya ketika kita menikah dengan orang yang tidak kita cintai atau tidak mencintai kita. Yang artinya, cinta dalam pernikahan itu sesuatu yang penting. Untuk apa? Untuk menjaga keharmonisan hubungan pernikahan tersebut. Nah, untuk teman-teman yang belum menikah, semoga kalian bisa menikah dengan orang-orang yang kalian cintai dan juga mencintai kalian. Agar apa? Agar lebih harmonis dalam hubungan pernikahannya. Karena pernikahan tanpa adanya rasa cinta akan memberatkan kedua belah pihak. Itu sih menurut saya. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan komen di komentar. Wallahu. Ning Roboah seketika langsung menarik perhatian netizen lantaran pernikahannya dengan Gus Kavin yang kabarnya dijodohkan sama bapaknya yang ternyata seorang kiai. Tapi yang bikin gempar adalah penampilannya Ning Roboah yang dinilai mencolok karena mendadak berpenampilan tanpa menggunakan hijab dengan warna rambut yang merah menyala. Kenapa sih Ning Roboah ini tiba-tiba membuka hijabnya di hari pernikahannya? Kabarnya ini adalah bentuk protes terhadap ayahnya yang memaksa untuk menikah dengan Gus Kavin yang ternyata sudah dijodohkan dari kecil. Ini padahal ya Gus Kavin itu ganteng loh. Kurang apa coba? Kalau aku sih aku juga gak mau ya kalau dijodohin. Diketahui Ning Roboah ini merupakan anak seorang kiai asal Madura dan tampak di hari pernikahannya ini Ning Roboah seperti tidak bahagia layaknya pengantin yang lain. Gimana nih menurut kalian? Kira-kira masih zaman gak sih perjodoh-jodohan modelan kayak gini? Udah muncul belum video ini di beranda kalian?
Jadi ada pernikahan gitu antara mbak-mbak ini yang rambutnya pirang dan mas-mas ini yang dia adalah seorang Gus. Jadi yang menarik dari berita ini itu si mbak-mbak ini yang rambut pirang ini dia itu adalah anak seorang kiai. Kita tahulah kalau notabene anak seorang kiai itu biasanya tertutup, pakai hijab, apalagi ini rambutnya itu dia pirang kan. Tapi dia itu sengaja mewarnai rambutnya, dan dia sengaja pas hari pernikahannya itu nggak pakai hijab. Itu karena dia itu mau menghukum orang tuanya. Nah ini gambarnya cantik banget ya. Kalau kita lihat kayak pemeran-pemeran drama Turki gitu. Dan ini muka mas-masnya, dia adalah seorang Gus. Dia juga cakep. Heboh anak kiai di Madura menikah tidak menggunakan kerudung. Ada 3 hal yang bisa kita tarik kesimpulannya atas kejadian tersebut. Yang pertama, budaya patriarki di Indonesia ternyata masih ada, di mana seorang wanita itu wajib mengikuti keluarga dan wajib mengikuti perintah suami. Yang kedua, ternyata anak perempuan yang hidup dan tumbuh di pesantren itu terbuka dengan sosial media, terbuka dengan pendidikan, dan terbuka dengan ekspresi diri. Kemudian yang ketiga, pernikahan seorang anak ulama, seorang anak kiai yang tidak menggunakan kerudung adalah bentuk ekspresi diri yang merupakan simbol di mana anak itu sebenarnya tidak setuju atas pernikahan yang ia laksanakan, tetapi karena adanya adat istiadat di mana seorang anak harus patuh dan mengabdi kepada orang tua, maka pernikahannya tetap dilaksanakan. Lagi-lagi drama perjodohan ala abad batu. Anak kiai sampai lepas hijab dan warnai rambutnya merah di hari pernikahan, coba. Bukan karena mau gaya, tapi karena putus asa. Ya, kalian bayangin aja ya, hari yang seharusnya jadi hari bahagia malah jadi panggung pemberontakan karena dipaksa nikah sama orang yang bahkan bukan pilihannya. Ironi banget, ceramah ke masyarakat soal akhlak dan kasih sayang, tapi anak sendiri dipaksa masuk lubang ke pernikahan yang dia tolak. Ini bukan tradisi, ini kekerasan emosional. Pernikahan itu bukan transaksi keluarga, bukan pamer kehormatan. Kalau orang tua masih merasa berhak menentukan hidup anak seenaknya, jangan heran anak akhirnya teriak lewat cara yang paling berani dan paling menyakitkan.